sudah pernah dengar apa itu Universitas Riau? Jadi kali ini kami akan menjelaskan mengenai Universitas Riau. Selamat menyaksikan. Pasti tahu dong, itu kan kampus negeri yang terkenal di Pekanbaru. Singkatannya UNRI kan? Ya, betul banget. Jadi UNRI itu sudah terbentuk sejak tahun 1992 dan Universitas Riau ini adalah salah satu kampus yang cukup tertua di Sumatera. Universitas Riau bukan hanya terkenal akan keluasannya, namun juga terkenal karena keasriannya di mana banyak pohon-pohon dan tanaman-tanaman hijau yang ditanam di sekelilingnya. Universitas Riau pusatnya berada di Bina Widya, Simpang Baru, Pekanbaru. Dan beberapa lokasi tertentu juga seperti di daerah Goba dengan fakultas yang berbeda, yaitu Fakultas Hukum dan beberapa fakultas ekonomi. Ngomong-ngomong soal jurusan, UNRI memiliki banyak fakultas loh, mulai dari Fakultas Teknik, FMIPA, FEB, Fisip, Perikanan, Pertanian, FKIP, Kedokteran, dan Fakultas Hukum. Nah, Universitas Riau juga aktif dalam pengabdian masyarakat. Mereka juga sering berkolaborasi dengan pemerintahan daerah dan swasta untuk pengembangan daerah Riau. Wah, keren juga ya. Apalagi sekarang UNRI sudah terakreditasi A. Makin banyak mahasiswa yang kuliah di UNRI dari berbagai provinsi di Indonesia. Dengar-dengar di Universitas Riau ada jurusan yang unik ya? Kalau nggak salah namanya Teknologi Pulp dan Kertas. Wah, keren ya. Nah, intinya Universitas Riau bukan cuma tempat untuk berkuliah, tetapi juga tempat untuk tumbuh dan berkembang. Cocok banget buat kalian yang cari kampus terbaik di Pulau Sumatera. Nah, fasilitasnya juga lengkap. Di UNRI ini ada perpustakaan pusat, kemudian ada laboratorium yang lengkap, dan juga ada wisma. Kalau gitu Nurul ajakin aku ke Prodi D3 Teknologi Pulp dan Kertas dong. Yuk. Loh, emangnya mana? Lah, Widya sama Khairul mana ya? Widya, Khairul, ayo, kita ke TPK. Ya. Halo Nurul, kami datang. Kamu dari mana? Aku habis jemput mereka. Mereka semua kemana ya? Ya udah deh, aku jalan sendiri aja. Kalian kemana sih? Oh iya, kami lupa Tanti. Sini gabung. Jadi ini Prodi D3 Teknologi Pulp dan Kertas. Yuk masuk, ayo. Program Studi Teknologi Pulp dan Kertas berada di bawah naungan Departemen Teknik Kimia. Kita berfokus mempelajari produksi pembuatan pulp dan produk turunannya, mulai dari bahan baku hingga menjadi kertas siap pakai. Dan itu juga bukan belajar tentang kertas, tapi kita belajar tentang turunan dari dissolving pulp. Ada viscose, lyocell, modal, woven dan non-woven, ada selulosa asetat dan juga ada selulosa nitrat. Wah, menarik banget. Berarti prodi ini sangat relevan untuk industri ramah lingkungan ya. Nah, bener banget. Kita juga belajar tentang teknologi bleaching tanpa klorin dan pemanfaatan limbah industri pulp dan daur ulang kertas. Jadi, sangat mendukung prinsip sustainable industry. Kalian penasaran kan setelah lulus dari TPK akan kerja di mana sih? Jadi, kita akan kerja di RAPP. Bukan hanya di RAPP Hairul, bahkan alumni-alumninya sudah banyak yang bekerja di luar negeri. Wow, aku kira cuma belajar bikin kertas aja. Ternyata cakupan TPK ini luas juga ya. Dan kita juga memakai laboratorium khusus pulp dan kertas. Universitas Riau emang keren, bahkan memiliki satu-satunya prodi D3 Teknologi Pulp dan Kertas di Pulau Sumatera. Nah, dari penjelasan teman-teman aku tadi, yang tadinya aku tidak tahu, jadi aku tahu mengenai D3 Teknologi Pulp dan Kertas ini. Yang tidak hanya membahas mengenai kertas, namun membahas juga mengenai turunan dari dissolving pulp. Ada viscose, lyocell, modal, woven dan non-woven, selulosa nitrat dan selulosa asetat. Menarik bukan? Kepada pemilik HP,
ada panggilan masuk. Mohon segera diangkat. Halo guys, welcome back to my video. Perkenalkan, nama aku Khairul Iksan. Aku Emilia Lorenza. Aku Nurul Rizky Amalia-Ningsih. Aku Tanti Firani. Aku Widya Sartika. Jadi kali ini kami akan menjelaskan mengenai turunan dari dissolving pulp. Bye-bye, selamat menyaksikan. Materi mengenai turunan dissolving pulp ini sangat menarik, sehingga kami akan menjelaskannya lebih lanjut. Tunggu penjelasan kami selanjutnya. Aku mulai dari viscose ya. Viscose adalah serat semisintetis yang berasal dari regenerasi selulosa. Dissolving pulp dilarutkan dalam natrium hidroksida lalu direaksikan dengan karbon disulfida menjadi larutan viscose. Terus, sedangkan lyocell itu dibuat dengan pelarut selulosa yang lebih organik. Nah, keunggulannya itu lebih kuat, nyaman dipakai, dan lebih ramah lingkungan. Prosesnya pun lebih bersih dibanding dengan viscose. Oh, gitu ya? Iya. Prinsip kerjanya adalah regenerasi selulosa lalu menjadi selulosa padat kembali lewat proses wet spinning. Viskos itu memiliki banyak kelebihan, yaitu lembut, adem, dan kekuatan serat yang tinggi. Tetapi viskos juga memiliki kekurangan, yaitu kekuatan rendah ketika basah dan mudah kusut. Contoh produk dari viskos seperti ada kain, blus, baju, pakaian dalam, dan lain sebagainya. Nah, model itu mirip dengan viskos, tapi dengan proses yang lebih baik. Oleh karena itu, model menghasilkan serat yang lebih kuat dan elastis. Biasanya, model itu digunakan untuk pakaian dalam dan kaos kaki, karena memiliki tekstur yang tahan lama dan nyaman dipakai. Untuk woven dan non-woven adalah jenis kain yang dibuat dari serat-serat tersebut, di mana woven adalah tenunan yang kuat dan lebih tahan lama, sedangkan non-woven dibuat dengan cara direkatkan sehingga lebih ringan dan biasanya untuk produk sekali pakai. Jadi bagaimana dengan selulosa asetat dan selulosa nitrat? Selulosa nitrat dibuat dengan mereaksikan asam sulfat dan juga asam nitrat, di mana digunakan untuk bahan peledak dan film fotografi. Nah, kekurangannya itu bahannya mudah terbakar. Sedangkan selulosa asetat dibuat dengan proses asetilasi selulosa. Kelebihannya, selulosa asetat lebih stabil dan lebih tahan api dibandingkan selulosa nitrat. Biasanya selulosa asetat digunakan untuk film, pelapis, dan tekstil. Prinsipnya menggantikan gugus hidroksil dengan gugus asetil. Jadi, hasil produk viskos, lyocell, dan juga modal adalah serat tekstil yang berbeda dari segi kekuatan dan juga kenyamanan. Sedangkan selulosa asetat dan juga selulosa nitrat lebih ke bahan film dan juga pelapis, namun dengan sifat kimia yang berbeda-beda. Intinya, semua turunan dari dissolving pulp memiliki kekurangan dan kelebihannya, mulai dari proses sampai aplikasinya, dari tekstil sampai pembuatan teknis seperti film dan pelapis.
Hello, in this video I will show you the process of making Jepara Troso woven fabric. Woven cloth is one of the leading product of micro, small and medium enterprise from the province of Central Java. Woven fabric can be processed into various products for fashion, home decoration, and other craft. There are 8 stages namely. The first step is to prepare the basic materials, namely yarn. The second stage, the threads are neatly arranged in a row which is about 180 cm. The third stage of the motif design to be made. The fourth stage is tying the thread with plastic raffia rope. The purpose of this binding is to form a motif. The fifth stage after the thread ties are dipped in a liquid colored gold. The sixth stage to get a different motif, some ties are opened and then dipped again. The seventh stage after being dried in unstable temperature condition shall not be exposed to direct sun. The last stage after drying is attached to the weaving machine. So, many videos of the weaving process for more detail, you can directly comment on this video. Thank you. Sekian penjelasan kami mengenai turunan dari dissolving pulp. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan pendengar sekalian. Sampai jumpa. Dadah. Kalian kemana sih? Masa seta digunakan dalam penggunaan film? Di kenyamanan dan juga kenyamanan. Apa aku bilang? Kalau gitu ajakin aku ke Halo guys, welcome back to my video. Perkenalkan, nama aku Khairul Iksan. Aku Emilia Lorenza. Aku Nurul Rizky Ahmad. Jadi Tinggal nyender. Tuh, 2, 3. Universitas Riau emang keren. Universitas Riau emang keren. Universitas Riau emang keren. Universitas Riau emang keren. Punya hati I'm strong, tapi sasu terluka.